melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Nah, hari ini kita akan bertemu kembali di materi pelaku ekonomi untuk melanjutkan materi konsumsi dan distribusi dan produksi yang sudah kita selesaikan minggu lalu. Nah, saya cek hari ini yang sudah hadir sudah 25 orang. Kita berharap sisanya yang lain masih akan ikut menyusul kita untuk hadir di kelas kita di Mapel Ekonomi. Nah, sebelum kita mulai pertemuan kita, selaku seminaris yang baik, kita selalu mencerminkan pribadi yang pendoa, maka kita awali pertemuan kita dengan berdoa. Saya persilakan Yosua Sinaga memimpin doa kita. Iya, Pak. Teman-teman dan Bapak guru kita bersatu dalam doa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, di sini kami. Jadi kawan-kawan seminaris sekalian, inilah materi kita pelaku-pelaku ekonomi. Itu bersumber dari KD menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi sebelum kita masuk nanti ke kelompok, akan saya coba jelaskan dulu secara ringkas apa saja yang akan kita bahas nanti dalam materi ini. Jadi diawali nanti adalah bagaimana pelaku ekonomi itu dibagi dari 4, yaitu RTK, RTP, RTN, dan RTLN. Nah, sebagai konsep dasar, pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi kita sudah membahas di sebelumnya, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Secara umum, pelaku kegiatan ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Yang kedua adalah rumah tangga konsumsi atau rumah tangga keluarga. Yang ketiga adalah rumah tangga pemerintah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, kita akan membahas masing-masing pelaku kegiatan ekonomi ini beserta perannya. Yang pertama adalah rumah tangga produsen atau rumah tangga produksi. Rumah tangga produsen atau perusahaan. Baik, di sini saya tampilkan untuk model ekonomi 3 sektor, ya disebut 3 sektor karena pelakunya 3. Rumah tangga produsen atau perusahaan, rumah tangga negara, dan rumah tangga konsumen. Nah, untuk bisa memahami ini sebenarnya mudah, cukup dilihat. Oke, jadi seperti itu tadi materi yang sudah Bapak jelaskan dari PowerPoint dan dari video. Dan sebelumnya juga video tersebut sudah kalian tonton di file kita, di mapel kita itu di tab PPL itu sudah ada foldernya semua. Tadi sudah juga Bapak jelaskan lewat PowerPoint. Maka sekarang saya persilakan dalam waktu kurang lebih 25 menit setiap kelompok mendiskusikan materi yang sudah Bapak bagikan tadi. Kemudian susunlah pertanyaan dari materi tersebut. Dan juga jangan lupa persiapkan dari kelompok lain supaya nanti ketika ada pertanyaan kelompok bisa menjawab. Jadi berjuanglah mempersiapkan pertanyaan yang paling bagus supaya menjadi kelompok yang terbaik dan juga nanti tetap aktif untuk menjadi salah satu anggota terbaik dari setiap kelompok agar ada. Oke, karena waktu diskusi dalam kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke dalam tim kuis. Nanti akan diawali pertanyaan dari kelompok C, kemudian dijawab oleh kelompok D. Nah, setiap yang bertanya silakan aktifkan kameranya mulai dari sekarang. Kemudian yang menjawab nanti silakan langsung dijawab oleh kelompok D. Siapa yang bisa langsung dijawab. Sekarang saya persilakan siapa yang mau bertanya dari kelompok C, silakan angkat tanganmu dan sampaikan pertanyaanmu. Untuk bertanya, saya persilahkan yang pertama nanti Yosua Sinaga, yang kedua Heri Manik, yang ketiga Hartanto. Silakan Yosua Sinaga. Baik, Pak.
Pertanyaan saya untuk kelompok D ialah tolong analisis dan jelaskan saat masa pandemi ini sebagai pelaku ekonomi apa saja usaha yang telah dilakukan untuk menutupi kekurangan dan keterbatasan mereka saat ini. Sekian. Untuk kelompok C, luar biasa pertanyaannya. Oke, nah berikutnya akan dipersilakan kelompok D untuk terlebih dahulu diskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok C. Oke, terima kasih kepada Paskalis yang sudah menjawab tadi pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, saya persilakan Yosua Sinaga untuk menjawab pertanyaan dari Heri. Silakan Yosua. Baiklah, menurut saya pelaku ekonomi yang paling dominan di negara kita, sebenarnya bukan hanya di negara kita, di seluruh dunia juga yang paling dominan itu menurut saya itu konsumen. Karena di mana-mana orang tidak akan bisa ikutan konsumen. Jadi orang lebih banyak konsumsi, lebih banyaklah orang yang konsumsi daripada yang produsen, begitu Pak menurut saya. Jadi menurut saya biarpun dia sebagai produsen, tetapi dia juga akan secara. Oke, terima kasih kawan-kawan. Begitulah tadi tim kuis dari kelompok C ke kelompok D, kemudian di siklus ekonomi dua sektor tadi ada dari kelompok E ke kelompok F. Nah, disitulah materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi itu sangat-sangat bermanfaat untuk kalian. Lihat, ternyata ekonomi mampu mempelajari semua keadaan real dalam kehidupan kita, bagaimana seorang konsumen, bagaimana seorang produsen, bagaimana pemerintah harus bertindak dalam perannya sebagai pelaku ekonomi, dan bagaimana rumah tangga luar negeri. Memang tadi kita masih berakhir pada siklus ekonomi dua sektor, tapi ketika siklus ekonomi dua sektor bisa kalian kuasai, saya yakin 3 sektor, 4 sektor pun akan lebih mudah dipahami. Nah, sebagai bentuk ya tanggung jawab kalian bahwa sudah betul menguasai materi kita hari ini, ya. Berikut ini akan Bapak sampaikan untuk kalian kerjakan nanti dalam ujian kita, yaitu soal tes. Nah, di sini ada nanti 10 soal yang sudah Bapak jadwalkan di Teams kita untuk kalian kerjakan dalam durasi waktu 60 menit. Maka silakan kerjakan. Ada 2 esai, kemudian ada kelimar ganda 10, totalnya nanti akan poin 100. Maka jawablah dengan. Oke, terima kasih kawan-kawan seminar sekalian. Ya, begitulah pertemuan kita hari ini atas materi pelaku ekonomi. Sudah kita pelajari semuanya. Semoga latihan soalnya dikerjakan dengan baik. Sekarang saya minta, kalau tidak lagi pertanyaan, saya minta kesimpulan apa yang kita dapat dari sini. Oke? Oh ya, silakan. Saya minta si Anas, apa kira-kira kesimpulan yang mau disampaikan? Silakan Bang Anas. Kesimpulan yang saya dapat dari sini ialah saya mengerti peranan rumah tangga pemerintah, yaitu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, mengendalikan tingkat harga dan inflasi, dapat. Nah, luar biasa. Berarti hari ini kalian sudah memahami materi kita dengan baik. Good job. Semoga nanti di hasil tesnya bisa dapat yang paling baik. Sekarang siapa kira-kira yang mau menyampaikan apa manfaat yang sudah kita peroleh dari mempelajari materi ini? Silakan. Tadi Heri sudah tunjuk tangan. Silakan Heri. Untuk doa, saya minta kesediaan dari si Eligius Sembah. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.